Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfia Sistan dengan NPM 1824010558. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan tentang makalah kelompok kami yang berjudul Karakteristik Model Protokol Manet dan Somnetik. Baik, langsung saja. Jaringan mobile ADHOC atau Manet dan Social Mobile Network merepresentasikan evolusi teknologi komunikasi nirkabel modern. Makalah ini mengeksplorasi karakteristik, arsitektur, dan protokol komunikasi kedua model jaringan yang semakin penting untuk konektivitas tanpa batas dan mobilitas tinggi di era digital. Selanjutnya, kebutuhan jaringan fleksibel. Perkembangan teknologi komunikasi nirkabel memerlukan jaringan yang fleksibel dan dapat beroperasi tanpa infrastruktur tetap. Manet muncul sebagai solusi inovatif untuk situasi darurat, militer, dan lingkungan sulit dijangkau. Seiring berkembangnya teknologi mobile dan media sosial, Somnetik menggabungkan kemampuan komunikasi bergerak dengan hubungan sosial antara pengguna, menciptakan evolusi dari Manet dengan dimensi sosial. Jaringan ADHOC atau Fondasi Komunikasi Desentralisasi. Jaringan ADHOC, Fondasi Komunikasi Desentralisasi. Definisi ADHOC, jaringan tanpa perangkat pusat seperti router atau switch, memungkinkan perangkat berkomunikasi langsung melalui koneksi nirkabel. Jenis-jenisnya yaitu ada Manet, Vanet, WSN, jaringan darurat, dan file sharing peer-to-peer di area terbatas. Karakteristik utama yaitu desentralisasi, mobilitas tinggi, komunikasi multi-hop, dan self-configuring network. Selanjutnya, Mobile ADHOC Network atau Manet. Manet adalah jaringan nirkabel dinamis terdiri dari perangkat bergerak yang saling berkomunikasi tanpa infrastruktur tetap. Setiap node berfungsi sebagai host dan router, meneruskan data melalui node lain untuk mencapai tujuan. Kelebihannya yaitu mudah diimplementasikan, akses real-time, fleksibel, dan dapat dikonfigurasi berbagai topologi. Kekurangannya ada packet loss, disconnection, bandwidth terbatas, dan lifetime baterai singkat. Selanjutnya, karakteristik utama pada Manet. Yang pertama, topologi dinamis. Node bergerak bebas, topologi berubah tidak terpola dan terus-menerus tanpa waktu tetap. Selanjutnya, otonomi. Setiap node berperan sebagai end user dan router, menghitung sendiri router path yang dipilih. Keterbatasan bandwidth, yaitu link wireless memiliki kapasitas rendah, menyebabkan keterbatasan bandwidth. Link wireless memiliki kapasitas rendah menyebabkan congestion dan efisiensi komunikasi terbatas. Keterbatasan energi dan keamanan. Node menggunakan baterai, memerlukan optimalisasi energi. Wireless lebih rentan terhadap airdropping dan spoofing. Social Mobile Network atau Somnetik. Somnetik menggabungkan komunikasi mobile dengan hubungan sosial pengguna. Jaringan ini memungkinkan interaksi sosial digital melalui perangkat bergerak tanpa bergantung sepenuhnya pada infrastruktur pusat. Protokol Somnetik mempertimbangkan faktor teknik atau jarak energi topologi,
dan aspek sosial seperti kepercayaan, kedekatan sosial, pola interaksi. Aplikasi mencakup media sosial, mobile, berbagai konten, dan layanan berbasis lokasi. Protokol routing MANET. 3 kategori utama. Yang pertama, protokol proaktif, yaitu mendistribusikan routing tabel ke seluruh jaringan. Yang kedua, protokol reaktif, mencari node tujuan on demand hanya saat dibutuhkan. Yang ketiga, protokol hibrid, menggabungkan protokol proaktif dan reaktif. Selanjutnya, destination weighted. Selanjutnya, DSDV adalah protokol tabel drive yang menggunakan distance vector dengan squash number untuk mencegah looping. Setiap node memelihara Setiap node memelihara forming tabel berisi alamat tujuan, jumlah hop, switch number, dan install time. Tabel diperbarui secara periodik untuk menyesuaikan perubahan topologi. Link terputus ditandai dengan metrik tak terhingga dan request number ganjil. Sequence number yang lebih besar menunjukkan informasi lebih baru, mencegah routing loop. Selanjutnya, perbandingan MANET dan SOMNETIC. MANET lebih berfokus pada aspek teknis jaringan mobile, desentralisasi penuh tanpa server pusat. Yang ketiga, routing multi-hop untuk efisiensi komunikasi. Yang keempat, tantangan, kompleksitas routing, keamanan. Dan yang terakhir, kelebihannya, fleksibilitas, pembentukan cepat. Sedangkan SOMNETIC menambahkan lapisan sosial di atas MANET. Yang kedua, hybrid arsitektur, server based, dan peer-to-peer. Yang ketiga, optimasi berdasarkan hubungan sosial dan konteks. Keempat, tantangan, privasi, keamanan data sosial. Dan yang terakhir, kelebihan, interaksi kontekstual, layanan personal. Baik, jadi kesimpulan dan rekomendasi pengembangan. MANET menekankan aspek teknik jaringan mobile dengan routing adaptif dan mekanisme keamanan kuat. SOMNETIC memanfaatkan sosial dan konteks pengguna. Pengembangan kedua model harus menyeimbangkan efisiensi teknik dengan pengalaman pengguna. MANET memerlukan fokus pada stabilitas dan fleksibilitas, sementara SOMNETIC harus mengutamakan konteks sosial dan relevansi interaksi dengan perlindungan privasi yang memadai. Baik, mungkin itu saja materi kelompok kami pada kali ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.